Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh membahas tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, dan pada kesempatan hari ini kita sampai kepada seruan Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-254, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana pada hari tersebut tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan bagi orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat ke-254. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman ini agar mereka berinfak, membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebagian rizki, bukan dari seluruh rizki mereka, tetapi dari sebagian rizki yang pada hakikatnya rizki tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum beriman untuk membelanjakan sebagian harta mereka di jalan Allah, itu pada hakikatnya adalah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, pun bukan seluruhnya tetapi sebagian. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar seseorang bersegera membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, apalagi sampai pada suatu hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 hal ini. Yang pertama jual beli, yang kedua persahabatan, dan yang ketiga pemberian syafaat. Pemberian syafaat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah memberikan rekomendasi, memberikan pertolongan berupa rekomendasi ataupun yang semisalnya. Dan fungsi harta pada manusia tidak lepas dari salah satu di antara 3 hal ini. Mereka jadikan harta tersebut sebagai objek jual beli yang keuntungannya untuk memenuhi keperluan mereka sehari-hari. Atau yang kedua, harta tersebut mereka pakai untuk menjalin persahabatan. Misalnya membelikan hadiah bagi orang-orang yang mereka cintai,
atau mentraktir teman-teman ataupun yang semisalnya. Harta yang dikeluarkan demi menjalin persahabatan. Atau harta yang dikeluarkan kemungkinan yang ketiga untuk mendapatkan bantuan, sokongan, rekomendasi. Tidak lepas dari tiga hal ini, harta dipergunakan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian menunda-nunda sehingga harta tersebut tidak bisa membawa manfaat atas diri kalian sama sekali. Ketika harta tersebut tidak bisa dipergunakan untuk jual beli, tidak bisa dipergunakan untuk menjalin persahabatan, sebagaimana harta tersebut tidak bisa dipergunakan untuk mendapatkan sokongan, dukungan, syafaat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wal kafiruna humudz zalimun. Adapun orang-orang kafir, kafir yang dimaksud di dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama bisa bermakna dua. Yang pertama, kafir yang maknanya seseorang atau sekelompok manusia yang tidak beragama Islam. Atau yang kedua yang dimaksud kafir di sini adalah kufur nikmat. Karena sebagaimana kita ketahui, kufur ada dua macam. Kufur yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidak beragama Islam. Dan yang kedua, kufur yang dimaksud adalah kufur nikmat. Kedua hal ini diisyaratkan oleh penulis buku kita di halaman ke-91. Beliau mengatakan, kufur terbagi menjadi dua. Yang pertama, kufur agama, itu kufur millah. Dan yang kedua, kufur nikmat, itulah kufur nikmah. Yang dimaksud kufur agama, durhaka kepada sebagian syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan tidak mau menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud kufur nikmat adalah yang pertama, tidak meyakini atau mengakui bahwasanya nikmat tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan atau yang kedua, tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan atau yang ketiga, tidak menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan. Kufur nikmat itu lawan dari syukur terhadap nikmat. Para ulama menjelaskan syukur nikmat harus terkumpul tiga hal. Yang pertama, meyakini nikmat tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini dengan seyakin-yakinnya nikmat tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun usaha yang dia kerahkan, andai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan nikmat tersebut menjadi miliknya, maka niscaya nikmat itu tidak akan menjadi miliknya selama-lamanya. Itulah keyakinan seorang muslim ketika mereka mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana para nabi dan rasul ketika mereka ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, maka para nabi dan rasul tersebut tanpa ragu mengatakan, haza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian dari Rabbku, nikmat keutamaan dari Rabbku. Sudah barang tentu ketika para nabi dan rasul mengucapkan kalimat haza min fadli rabbi,
itu bukan ucapan semata-mata, tetapi ucapan bersamaan dengan keyakinan. Syukur nikmat tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan wasyukurillah, ataupun kalimat-kalimat semisal. Adapun syukur terhadap nikmat tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas satu dari tiga hal tersebut, apalagi tiga-tiganya, menjadikan seseorang terjatuh kepada kufur nikmat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kafiruna humuz zalimun, adapun orang-orang kafir, bisa dibawa kepada dua makna tersebut. Orang-orang kafir dalam makna orang-orang yang tidak beragama Islam, atau orang-orang kafir di sana maksudnya adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Syekh di dalam buku ini halaman ke-91. Kalau kemudian makna kufur di sana adalah orang-orang yang tidak beragama Islam, maka memang betul mereka ketika membelanjakan harta mereka tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir ketika mereka membelanjakan harta mereka tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di jalan-jalannya syaitan. Mereka membelanjakan harta mereka sedemikian banyak untuk kemudian menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membelanjakan harta mereka sedemikian banyak bahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang-orang Yahudi yang melakukan kekejaman pada hari-hari belakangan ini. Entah berapa harta yang mereka keluarkan, entah berapa kemudian harta-harta yang dikeluarkan oleh sekutu-sekutu mereka. Infak gitu. Mereka mengeluarkan harta, tetapi bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalannya syaitan. Yang itu nanti akan menjadi penyesalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita bersedih, tapi di sisi yang lain mungkin kita semangati orang-orang tersebut untuk menghabiskan harta mereka di jalan syaitan supaya bertambah pedih azab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin seharusnya membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kemudian kita upayakan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, itu merupakan salah satu bentuk dari membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau kemudian yang dimaksud kafirin di sini adalah orang-orang kafir asli, memang betul mereka membelanjakan harta mereka di jalan syaitan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang beriman membelanjakan harta mereka di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian yang dimaksud kafirin di sini adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat, maka na'udzubillah min zalik, jangan sampai kemudian kita termaksud yang dimaksud di dalam ayat ini, yakni orang-orang yang kafir, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membelanjakan harta mereka tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menzolimi diri mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walil kafiruna humuz zalimun. Adapun orang-orang kafir kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat mungkin terjadi pada diri kaum muslimin, maka mereka telah menzolimi diri mereka sendiri.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali anjuran untuk berinfak. Contoh yang paling dekat mungkin firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat ke-133, di mana dibawakan di dalam buku kita halaman ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan bersegeralah kalian. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera? Maka kita tidak perlu cari jauh-jauh jawabannya. Ada pada ayat setelahnya. Bersegera. Bersegera melakukan apa? Bersegera mengerjakan aktivitas apa? Kita tidak perlu cari jauh-jauh jawabannya. Ada di ayat berikutnya, ayat ke-144. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Bersegera menginfakkan harta mereka sudah barang tentu di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Cermati jemaah, kaum muslimin harus mengambil peran di dalam menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam keadaan lapang, titik. Tetapi dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Manusia itu kalau kemudian tidak diperintahkan, bahkan ketika diperintahkan oleh Allah untuk menginfakkan harta mereka di dalam keadaan lapang saja, sebagiannya masih merasa sempit. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasul untuk menginfakkan harta mereka di keadaan lapang saja, sebagian merasa saya masih banyak kebutuhan, saya masih banyak keperluan, pengeluaran saya banyak, padahal hartanya lapang, banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan orang menginfakkan hartanya di dalam keadaan lapang saja, agar menutup pintu atas orang-orang yang tidak pernah merasa lapang. Mudah-mudahan itu tidak termaksud kita. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan seseorang berinfak hanya dalam keadaan lapang saja. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan berinfak hanya di dalam keadaan lapang, maka akan menjadi dalam tanda kutip legitimasi atas sebagian orang yang senantiasa merasa sempit, padahal hartanya banyak sekali, padahal pengeluarannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Na'udzubillah min zalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Siapapun sudah barang tentu jemaah, orang yang dalam keadaan lapang dan orang yang dalam keadaan sempit, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berinfak dalam jumlah yang sama. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan berinfak dalam jumlah yang sama, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala?
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berinfak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sudah barang tentu disertai dengan keikhlasan, disertai dengan tepat sasaran. Nah, di sini Anda bisa mengetahui ya, terkadang sebagian kaum muslimin bingung beda antara zakat, infak, dan sedekah. Sebenarnya kalau kita hendak mencari perbedaan yang betul-betul 100%, hampir nggak ada. Tapi mungkin pendekatan zakat mengeluarkan harta yang wajib untuk dikeluarkan, yang kadarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Maka zakat tidak atas seluruh harta, tetapi harta yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat mal, zakat fitrah. Begitu kan? Zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat rikas. Rikas itu apa? Barang tambang. Zakat barang temuan, macam-macam dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Tidak semuanya diperintahkan untuk dikeluarkan zakatnya, pun jumlahnya Allah tentukan. 2,5% kalau itu harta. Kalau fitrah maka 3,5 kilo. Ada yang mengatakan 375, ada yang mengatakan sekian. Ini bisa kita lanjutkan pembicaraannya di dalam masalah fikih. Tapi kalau infak, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dibatasi dalam syariat berapa jumlahnya, kepada siapa. Yang paling penting adalah mengeluarkan infak tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu kan bunyi ayat ke-254 yang lagi kita bahas ini. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita keluarkan jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serahkan kepada kita. Orang-orang yang dalam keadaan sempit mungkin hanya mampu 1.000, keluarkan keikhlasan. Tapi jangan juga kemudian orang-orang yang kaya, saya ikhlasnya 1.000, kalau 10.000 saya nggak ikhlas. Jangan begitu ya. Jiwa itu harus dididik untuk sampai kepada tahap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedekah bisa berupa harta, bisa berupa selain harta. Mengeluarkan sesuatu untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa harta, bisa selain harta. Makanya kemudian maklum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabasam biwajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum menghadapi wajah, engkau tersenyum ketika berhadapan dengan wajah saudaramu, itu sedekah. Kembali kepada Ali Imran ayat ke-134 ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menginfakkan harta di kala lapang, di kala sempit. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, dan kita tahu Fatimah radhiyallahu anha dan pada umumnya Ahlul Bait itu miskin. Makanya Fatimah radhiyallahu anha itu pada suatu hari datang ke ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau, andai kata nanti datang budak-budak tahanan perang, hendaklah kemudian ayahanda berikan satu kepada diriku, kata Fatimah. Karena lihat ini, kata Fatimah sambil menyodorkan kedua tangannya. Tangannya melepuh Fatimah. Lihat ini ya ayahanda, tangan aku ini melepuh, kata Fatimah. Dengan sebab memegang apa itu namanya? Alu. Ya, untuk menumbuk gandum. Alu namanya, alu. Yang dilesung itu, tok. Alu. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu alu sama lesung, jangan-jangan ya. Beras kalau ditumbuk pakai itu enak sekali. Iya.
Saya di dusun, di kampung punya itu masih. Tuk, 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 tuk. Melepuh tanahnya. Ceritanya saya cut sampai di situ. Ini menunjukkan bahwasanya Fatimah fakir miskin, mengerjakan seluruh urusan rumah tangga sendirian. Ya sudah barang tentu dibantu dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Tetapi Rasulullah SAW berwasiat kepada Fatimah, Anda bisa lihat di halaman ke-94. Rasulullah SAW menasehati kaum wanita untuk mengambil teladan dari pribadi Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Asma, apa kata Rasulullah SAW kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq? Anfah au ansah au anfiki wala tukhsi fa yukhsillahu alaiki wala yu'ti fa yu'allahu alaiki. Berinfaklah dan janganlah kamu menghitung-hitung harta yang telah kamu infakkan tersebut, maka Allah akan berhitung untukmu, dan janganlah kamu ingat-ingat, maka Allah akan mengingat-ingatnya untukmu. Dan Anda bisa lihat ya di halaman ke-95. Di sana ada hadis yang mirip dengan hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Fatimah radhiyallahu anha, dan coba Anda lihat di halaman ke-95. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari yang dilalui oleh seorang hamba kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah seorang malaikat berkata, wahai Tuhan, berikanlah pengganti yang baik atas orang yang berinfak. Dan malaikat yang lain mengatakan, wahai Tuhan Rabb, berikanlah keburukan, kehancuran bagi orang yang kikir. Sebagian manusia mengira kalau mereka berinfak diberi berganti, penggantinya di dunia. Infak 10.000 nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 100.000 di muka bumi. Ayo infak, infak, infak. Saya termaksud dari puluhan tahun lalu memperingatkan manusia akan bahayanya mengiming-imingi urusan dunia dengan amal akhirat. Infak 10.000 nanti diganti 700 kali lipat. Gak boleh jemaah. Ini berbahaya yang model-model seperti ini. Kaum muslimin itu ketika disemangati untuk mengerjakan amal-amal akhirat, maka harus diikat keinginan mereka untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kemudian mendapatkan sesuatu dari muka bumi berupa kenikmatan, bertambahnya rezeki ataupun yang semisalnya, itu bonus. Itu bonus, bukan itu yang menjadi utama. Seseorang ketika misalnya dia berpuasa, maka dia harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dengan sebab puasanya dia menjadi sehat ataupun yang semisalnya, itu bonus. Dan kita meyakini bahwasanya seluruh amal soleh akan membawa maslahat bagi hamba, bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Tetapi sangat berbahaya ketika senantiasa mengatakan bahwasanya amal akhirat akan mendapatkan manfaat di dunia ini, tidak pernah disinggung manfaatnya di akhirat apa. Bahaya. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan, lihat Imam Ibnu Hajar mengatakan, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, Anda bisa lihat di bawahnya, yang dimaksud pengganti dalam hadis ini adalah harta dan pahala dan lain-lainnya. Bisa berupa hartanya diganti, dan kita jumpai memang ada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah tambah lagi hartanya. Kita jumpai memang, tapi itu bukan fokus utama, bukan tujuan utama, tapi kita jumpai. Saya pernah melihat dan menyaksikan ada orang yang seperti ini. Bahkan dia ngaku pahala dan lain-lain. Lihat ucapan Imam Ibnu Hajar, betapa banyak orang yang menginfakkan hartanya meninggal sebelum menerima pengganti berupa harta.
Akan tetapi dia menerima pengganti berupa pahala di akhirat kelak, atau penggantinya berupa penghindaran diri dari bahaya dan bencana. Ini rumus umum atas amal soleh, bukan hanya atas harta. Ucapan Imam Ibnu Hajar yang barusan tadi kita bacakan, kalau mau kita bentuk dalam bentuk poin, itu ada 3. Kalau seseorang mengerjakan amal soleh, saya ganti langsung kalimatnya, bukan dengan infak saja. Kalau seseorang mengerjakan amal soleh, maka amal solehnya dia akan mendapatkan manfaat di dunia. Ini yang pertama, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, betapa banyak orang yang menginfakkan hartanya meninggal sebelum menerima pengganti berupa harta. Berarti ada kemungkinan seseorang mengerjakan amal soleh, dia mendapatkan pengganti berupa harta di dunia, berarti ya. Bisa dinalar? Bisa dipahami? Jadi seseorang mengerjakan amal soleh, dia mendapatkan manfaat dari amal solehnya di dunia. Betul jemaah, betul. Lalu apa makna firman Allah Subhanahu wa taala? Inna sholata mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti salat yang dikerjakan oleh seorang muslim dengan bersungguh-sungguh itu membawa manfaat atas diri dia di dunia dengan cara apa? Terhindar dia dari perbuatan keji lagi munkar. Yang pertama. Lihat yang kedua. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dia akan menerima pengganti berupa pahala di akhirat. Jadi ketika seorang muslim mengerjakan amal soleh, dia bisa mendapatkan manfaat dari amal solehnya di dunia. Kalau tidak, akan dia mendapatkan manfaat berupa ganjaran pahala di akhirat kelak. Ini yang kedua. Ini rumus umum seluruh amal soleh, bukan hanya infak. Atau yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar, penggantinya bukan dia terima di dunia, bukan juga ganjaran pahala di akhirat, tetapi ada musibah yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan dengan sebab dia mengerjakan amal soleh tersebut. Ini yang ketiga. Jadi kalau kita mengerjakan amal soleh bukan hanya berinfak, maka hanya ada 3 kemungkinan. Kita mendapatkan manfaat atas infak kita di muka bumi, atau kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, atau ada musibah, bencana, keburukan yang Allah Subhanahu wa taala hindari dengan sebab amal soleh kita. Dan jangan khawatir jemaah, ini bukan berarti kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan gantinya di dunia kemudian dia tidak mendapatkan gantinya pahala di akhirat. Enggak. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian luas, sedemikian banyak. Tetapi apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar ini rumus atas seluruh amal soleh. Jangan khawatir. Bukankah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berinfak dengan sangat banyak infak ya? Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan harta mereka sampai kadang-kadang mereka saja bingung ini harta mau diapain. Maklum ketika Jais Badar, Jais Tabuk, Utsman bin Affan menginfakkan seluruh unta beserta apa yang ada di punggung untanya, mulai dari sini kata Utsman bin Affan sampai ujung sana. Ujungnya nggak kelihatan. Unta itu baris. Ujungnya nggak kelihatan, entah di mana ujungnya. Ada berapa ratus itu unta dan di atasnya itu ada perlengkapan berupa makanan, minuman dan seterusnya. Dari sini kata Utsman sampai ujung sana. Ujungnya nggak kelihatan di mana. Tapi nggak miskin Utsman. Nggak miskin. Allah berikan lagi pahala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau harta lagi, harta lagi, harta lagi. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Tapi apakah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan harta mereka di dunia, mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala di akhirat?
Kata siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga atas lisan Rasul langsung. Seluruh sahabat ahlul jannah. Tapi 10 orang ini disebut oleh Rasul secara berbarengan. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Terakhir Abdurrahman bin Auf di surga. 10 orang di surga. Seluruh sahabat ahlul jannah. Tapi 10 orang ini disebutkan Rasul dalam satu konteks, satu majelis, satu pembicaraan, tidak terpisah-pisah. Jangan khawatir. Atau kemudian seseorang yang berinfak, cara infaknya, sedekahnya, ada musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan atau angkat dari sisi dia. Maklum jemaah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Begitu sabda Rasul. Sakit itu kan musibah. Kenapa bisa hilang? Diangkat oleh Allah dengan sedekah. Atau ganjarannya nanti di akhirat kelak. Jangan khawatir, ini rumus umum atas seluruh amal soleh. Kalau kemudian amal soleh yang kita kerjakan itu tidak kita lihat jejaknya di dunia, jangan khawatir, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa mencatatnya, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahuinya, malaikat lupa mencatatnya. Jangan khawatir, Allah Maha mengetahui, malaikat mencatat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, halaman ke-96. Sudah azan ini? Belum? Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman ke-96, anak cucu Adam akan berkata, hartaku, hartaku. Anak cucu Adam akan berkata, kata Rasulullah SAW, hartaku, hartaku. Para ulama berbincang, kapan anak cucu Adam berkata hartaku, hartaku ini? Sebagian di antara mereka mengatakan anak cucu Adam berkata hartaku, hartaku ini ketika mereka menjumpai hartanya tidak mengikuti mereka ke liang kubur. Ada sebagian lagi para ulama mengatakan anak cucu Adam mengatakan hartaku, hartaku ini ketika mereka nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah bertanya tentang 4 perkara, di antaranya hartamu engkau dapatkan dari mana, engkau belanjakan untuk apa. Tapi ucapan Rasulullah SAW ini menunjukkan kebenaran bahwasanya nanti kita semua akan menanyakan di mana harta kita, di mana harta kita. Dan Rasul mengatakan sesungguhnya harta itu 3 macam. Enggak lepas dari 3 ini jemaah. Enggak lepas dari 3 ini harta ini. Yang pertama, apa yang dimakan maka akan musnah. Perkataan apa yang akan dimakan maka akan musnah. Ini sudah barang tentu kalau dia memakan harta tersebut tidak untuk menjalankan ketaatan. Kalau seseorang makan dan minum, dan dengan sebab makan dan minumnya tersebut badannya sehat, bertenaga, menjalankan ketaatan, itu tidak musnah. Itu bahan bakar yang sangat bagus bagi tubuh untuk menjalankan ketaatan. Maka yang dimaksud musnah di sini, ya memang betul-betul tidak membawa manfaat sama sekali. Jadi jangan Anda bayangkan setiap yang dimakan oleh kita itu musnah ya. Sehingga apa? Kalau begitu saya nggak mau makan lah. Atau saya makan ya udahlah, sehari 10.000 saja. Yang lainnya saya infakkan, akan musnah. Kemudian dengan sebab itu badannya lemas, nggak bisa sholat dan seterusnya. Ini kebodohan. Muslim itu harus kuat, fisiknya prima. Ya, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya bentrok antara Muslim dengan selain mereka itu bukan tambah jauh, tambah dekat. Kan begitu. Yang kedua,
Apa yang dipakai maka akan rusak. Yang dimakan musnah, yang dipakai rusak. Barang itu kalau dipakai akan terus menerus berkurang nilainya, nggak ada, ya, nggak ada yang nilainya bertambah. Mungkin sedikit ya yang nilainya bertambah, tapi pada kebanyakannya berkurang. Yang sedikit itu ya mungkin tanah, emas ya, tapi yang lainnya berkurang. Baju ini makin lama makin berkurang, mobil kita makin lama berkurang nilainya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, apa yang diberi maka akan mencukupi, yakni diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta selain itu akan hilang dan ditinggalkan untuk orang lain. Hilang ditinggalkan untuk orang lain maksudnya merupakan bagian dari waris. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat halaman ke-95. Islam melarang yang namanya hasad. Hasad itu jelek. Rasul kita mengatakan seperti itu. Iyakum bil hasad, fa inal hasad ya'kulu hasanat kama ya'kulun nar khati'at. Jauhilah hasad, karena hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan ranting-ranting kayu kering. Dilarang hasad, gak boleh. Para ulama menjelaskan bahwasanya